Tandanya adalah kalau ada orang-orang yang masih hidup kok bicara mengenai spiritual, bicara mengenai jalan-jalan spiritual untuk mencapai keluhuran, kesucian. Nah, berarti kan orang-orang itu sedang dituntun oleh leluhurnya. Jadi yang saya mau diskusikan hari ini tuh kepercayaan leluhur, Pak. Dari yang saya dengar dari yang sejauh saya belajar sampai saat ini tuh kepercayaan leluhur kita itu seringkali dilabeli oleh kata animisme dengan dinamisme. Animisme, dinamisme, ya. Kepercayaan yang sia-sia. Dan itu seringkali diartikan tindakan penyembahan kan, Pak. Ya. Dan barangkali yang ngomong kayak gitu kan ya belum tentu tahu arti atau maknanya dari tindakan leluhur kita. Ya. Dan sekarang Bapak kan kembali menghayati kepercayaan leluhur. Jadi yang mau saya tahu itu kepercayaan leluhur itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih, Pak? Yang dilakukan leluhur kita itu sebenarnya apa sih, Pak? Jadi bicara kepercayaan leluhur, sebenarnya yang saya perlu menjelaskan dulu mengenai leluhur itu sendiri ya. Jadi kayaknya ada dua pengertian leluhur ya. Dalam pandangan umum, leluhur itu ya udah nenek moyang kita gitu ya, yang sudah lebih dulu ada gitu ya. Tapi ada pengertian yang lain bagi teman-teman penghayat. Jadi leluhur itu sendiri sebenarnya yang dimaksudkan leluhur itu hanya nenek moyang kita yang sudah meninggal, tetapi dia sudah menjadi roh yang luhur lagi, roh yang suci lagi. Jadi yang disebut leluhur, itu kalau bahasa Jawa leluhur itu lembut, lan luhur. Satu yang tidak kelihatan, spirit, tapi suci, luhur. Itu yang dimaksud dengan leluhur ya. Jadi kalau disebut kepercayaan leluhur, berarti ya juga kepercayaan yang diwariskan oleh orang-orang tua pendahulu kita, di mana itu konsep-konsepnya adalah sesuatu yang luhur gitu ya, sesuatu yang suci konsepnya. Itu yang mau saya tegaskan mengenai kata leluhur. Jadi nanti ketika saya katakan nenek moyang, itu berarti semua orang yang sudah meninggal ya pada dulu kita. Tetapi ketika disebut leluhur, itu hanya bagi nenek moyang yang sudah nggak ada, tetapi sudah menjadi roh yang luhur atau roh yang suci. Itu ya, bingung. Enggak, Pak. Jadi para pendahulu kita kan terkenal dekat dengan leluhur kan, Pak? Ya. Sebenarnya hubungan mereka dengan leluhur mereka itu seperti apa sih? Jadi leluhur itu setelah menjadi roh yang luhur ya, kok bisa kok disebut menjadi roh yang luhur? Berarti kan ada roh yang tidak luhur gitu ya. Memangnya ada? Ya ada. Jadi misalnya ada orang tua kita, saudara kita yang meninggal tapi masih membawa keinginan duniawinya, keinginan ragawinya, padahal nggak punya raga, nah itu belum menjadi leluhur gitu ya. Kalau sudah menjadi leluhur, itu bisa mendampingi kita untuk mencapai jalan spiritual, mencapai keluhuran itu sendiri, mencapai perjuangan kehidupan atau jalan spiritual dalam hidup ini untuk ya bisa kalau di bahasa Endelio tadi menemukan doa yaitu menemukan Tuhan yang merancang jagat raya ini dengan Ngae. Ngae itu adalah leluhur itu sendiri yang menjadi pemomong kita, pendamping kita. Jadi tujuan dari bimbingan para leluhur bagi anak cucu yang masih hidup, itu tujuannya itu. Supaya anak cucu ini bisa menempuh dalam kehidupannya itu jalan-jalan yang luhur. Supaya nanti gampang ketika berpisah dengan raga, gampang berproses kembali menjadi roh yang luhur. Roh yang luhur itu, yang suci itu isinya hanya satu, yaitu kasih. Itu kalau bahasa Inde, kasih itu gemi gojo gitu ya. Kalau bahasa Jawa sini, sih. Leluhur itu terpaku pada satu garis darah enggak sih, Pak? Tidak. Jadi ya semua orang tua kita dari belahan dunia manapun, siapapun kan punya nenek moyang gitu ya. Dan pasti nenek moyang itu sudah banyak yang menjadi leluhur yang bisa mendampingi mereka lagi. Tandanya adalah kalau ada orang-orang yang masih hidup kok bicara mengenai spiritual, bicara mengenai jalan-jalan spiritual untuk mencapai keluhuran, kesucian. Nah berarti kan orang-orang itu sedang dituntun oleh leluhurnya.
Jadi bahkan kalau orang yang masih hidup itu bisa mencapai titik luhur itu nggak sih Pak? Oh bisa, makanya di Salika, di ajaran suku Lio Jawa tadi, itu mencapai kesadaran akan atau kesadaran akan penyatuan antara doa dan gae atau doa gae. Kehadiran doa gae dalam diri sendiri. Ya, doa gae itu juga artinya diri sendiri, tapi inti dari diri sendiri yang disebut doa gae itu bisa dirasakan. Nah, itu karena doa gae ini sesuatu entitas yang luhur, maka itu adalah pencapaian yang tertinggi gitu ya dalam proses spiritual. Kalau di Jawa itu disebut dengan manunggal, ya manunggal Kawula Gusti gitu ya. Itu pencapaian spiritualnya menjadi satu frekuensi dengan para leluhur yang ngomong. Jadi yang masih hidup ini ketika dibimbing dia juga bisa mencapai rasa sejati gitu ya, rasa yang luhur, yang suci. Nah itu bisa dirasakan, bisa dialami oleh orang yang masih hidup. Itu setiap orang tuh memang dibimbing leluhurnya atau ada orang-orang tertentu aja sih Pak? Setiap orang ada bimbingan. Cuma ya kalau misalnya dibimbing itu ya nggak mau gitu ya, atau ya nggak sadar gitu ya lama-lama juga nggak dibimbing. Gitu. Oh gitu. Ya di sana ada rebutan pembimbing gitu ya. Lama-lama nggak dibimbing. Ya karena yang menjadi leluhur itu juga nggak banyak gitu ya. Jadi ada yang saya alami itu ada yang satu orang bisa dibimbing beberapa leluhur, mungkin karena tugasnya penting gitu ya untuk sosial. Ada yang malah bisa satu keluarga dibimbing satu leluhurnya. Tapi rata-rata semua itu leluhur dari garis darahnya sendiri gitu ya. Rata-rata yang membimbing. Karena itu yang gampang untuk apa ya? Untuk dirasakan gampang. Jadi banyak kejadian nanti menemukan ternyata yang bimbing ya leluhurnya sendiri gitu dari garis darahnya sendiri, bukan orang lain gitu. Kan ada yang beberapa yang nggak sadar kalau kita itu didampingi leluhur kita. Dan kadang-kadang kita ragu, wah ini benar harus dilakukan apa enggak, itu kan kita ada keraguan. Buat meyakinkan diri itu ada caranya nggak sih Pak? Untuk meyakinkan diri ya? Iya. Ya memang perlu latihan sih. Jadi yang namanya leluhur, pendamping kita, pemomong, mungkin juga di komunitas-komunitas agama yang menyebutnya dengan malaikat atau orang suci gitu ya. Itu kan semua tidak kelihatan, tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan kehadirannya gitu ya. Nah itu ya perlu latihan merasakan dan latihan berkomunikasi. Jadi nanti lama-lama itu juga bisa leluhur itu juga bisa memperkenalkan diri. Yang paling aman dan paling sederhana biasanya kan lewat mimpi gitu ya. Kalau dijumpai dalam mimpi, nah itu berarti yang leluhur yang mendampingi kita. Jadi latihan awalnya itu latihan berkomunikasi dengan leluhur yang menurut kita yang mendampingi kita. Kalau belum bisa memastikan, menunggu diketemuin atau diperkenalkan diri dulu dalam mimpi. Jadi kalau udah mimpi ketemu leluhur dari kakek atau dari apa, dari siapa Pak, mungkin juga bukan dari kakek, Pak Ade, Pak Ale atau siapa gitu ya. Kalau udah ditemuin atau menemuin kita dalam mimpi, lalu kita coba berarti itu yang mendampingi kita. Dan setiap hari kita coba belajar berkomunikasi. Ya seperti saya sering itu latihan dulu. Ayo kita berangkat Pak Ade ke sana, ke Jogja. Ayo Pak Ade, kita punya keperluan apa, gimana ini nanti kita harus gimana gitu ya. Latihan berkomunikasi. Lalu kita merasakan begitu ada muncul ide, oh berarti ini adalah inspirasi dari yang ngomong kita tadi, dari pendamping kita. Itu latihan. Perlu latihan seperti itu. Nggak bisa instan sih. Nanti suatu saat akan kita mengalami mungkin banyak raguan, banyak juga. Tapi satu saat ketika latihan terus, lalu oh benar, oh ya kalau yang kayak gini berarti bukan bisikan dari leluhur. Kalau kayak gini oh benar ini, yakin. Jadi ini memang perlu latihan untuk merasakan. Biasa nanti di cross check lagi kok. Jadi misalnya kita salah atau kita ragu, nanti ya dalam mimpi ya diluruskan lagi. Kalau saya modelnya begitu. Jadi misalnya saya ragu, saya bingung, nanti dalam mimpi diberitahu lagi. Jangan bingung, jangan ragu gitu ya, ketemu gitu. Berarti tiap orang beda ya Pak, caranya? Ya, beda. Tapi paling banyak biasanya mimpi. Dan menurut saya lebih aman memang itu. Sebab kalau ada orang yang punya pengalaman ketemu, misalnya, oh, jedul wajah, bisa melihat gitu ya.
itu ada kemungkinan bisa meleset juga karena ada yang roh-roh itu misalnya kalau ada yang menyamar gitu jadi orang yang kita kenal, nah, bisa salah gitu. Tapi yang lebih aman menurut saya ya lewat mimpi. Komunikasinya, apa namanya, pelajarannya lewat mimpi itu lebih aman. Ya para nabi itu kan mimpi semua kan. Iya sih. Kalau lewat mimpi berarti itu ya Pak, nggak ada roh yang menyamar gitu. Ya, ya. Ya kalau di konsepnya tempat saya di Endelio itu ada dua hal ya. Kalau lewat mimpi disebut Kobe Pati. Kalau yang siang hari disebut Lejangau. Jadi wahyu itu dalam bahasa Lio itu Kobe Pati Lejangau. Artinya diberikan oleh malam. Kobe Pati itu malam memberi gitu ya. Itu wujudnya dalam mimpi kita. Jadi di sebutan-sebutan untuk apa ya, sesi-sesi waktu mulai pagi hingga malam, tengah malam itu ada sebutan-sebutan sendiri ya. Misalnya ini jam apa itu di bahasa ini namanya kepu. Kepu itu sudah mulai malam mulai turun gitu ya. Tuh nanti ada lagi kobe apa nanti yang jam 12 sampai jam 1 itu sebutnya kobe pati. Jadi kalau jam 12 11 sampai 12 Kobe One. Terus Kobe Pati ya, itu biasanya jam-jam mimpi mendapat inspirasi atau bertemu leluhur di situ yang ngomong kita. Itu banyak pengajaran-pengajaran di situ. Itu kalau malam. Kalau yang siang hari juga jam-jam 12-an gitu ya. Jam 12 sampai jam 1 siang itu sebutannya Lejangau. Jadi pas jam 12 itu di sana sebut Kesononu. Kesononu itu kita menginjak bayang-bayang kita sendiri karena mataharinya pas dari atas gitu ya. Nanti setelah itu kok lejangau itu matahari membisik. Itu kalau diterjemahkan lurus itu maksudnya jam-jam itu kalau kita sedang beraktivitas atau kita sedang tidur atau sedang apapun akan ada inspirasi luhur dari yang ngomong kita. Jadi itu latihan tadi ya, latihan itu menurut saya lewat awalnya nunggu itu dulu aja sih.